Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Mailani Astuti dengan NIM 220423770, Prodi Ilmu Administrasi Negara, mata kuliah Budaya Organisasi. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi pertemuan 1, yakni definisi budaya organisasi. Lanjut. Definisi budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan perilaku-perilaku anggotanya. Selain itu, budaya organisasi merupakan norma-norma, nilai, asumsi, kepercayaan, kebiasaan yang dibuat dalam suatu organisasi dan disetujui oleh semua anggota organisasi sebagai pedoman atau acuan dalam organisasi dalam melakukan aktivitasnya, baik yang diperuntukkan bagi karyawan maupun untuk kepentingan orang lain. Definisi budaya organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Robin, mendefinisikan budaya organisasi sebagai suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lain. Yang kedua, menurut Shinchen, yaitu mendefinisikan budaya organisasi sebagai pola asumsi dasar yang ditemukan atau dikembangkan oleh suatu kelompok orang selagi mereka belajar untuk menyelesaikan problem, menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal, dan berintegrasi dengan lingkungan internal. Selanjutnya, karakteristik budaya organisasi. Budaya organisasi sebagai sistem nilai yang dianut dan dimiliki secara bersama. Anggotanya memiliki 7 karakteristik. Yang pertama, inovasi dalam pengambilan risiko. Yang kedua, perhatian terhadap detail. Yang ketiga, orientasi hasil. Yang keempat, orientasi orang. Yang kelima, orientasi tim. Yang keenam, keagresifan. Yang ketujuh, kemantapan. Selanjutnya, budaya organisasi dominan. Budaya organisasi yang kuat atau unggul atau dominan menunjukkan seberapa banyak para anggota organisasi mengakui dan menjalankan tugas-tugasnya sesuai nilai-nilai yang ditetapkan organisasi tersebut. Budaya organisasi yang dominan merupakan budaya yang menganut berdasarkan nilai inti suatu organisasi. Semakin banyak para anggota organisasi mengakui nilai inti, maka semakin kuat budaya organisasi tersebut. Selanjutnya, subbudaya. Menurut Shinchen mengungkapkan setiap budaya organisasi terdapat 3 jenis subbudaya organisasi, antara lain yaitu operator kultur, merupakan subbudaya karyawan di lini depan yang bertugas memproduksi dan menyajikan produk yang akan dihasilkan perusahaan. Yang kedua, engineer kultur adalah subbudaya merancang proses untuk menghasilkan produk. Yang ketiga, eksekutif kultur bertanggung jawab atas strategi yang dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Selanjutnya, budaya organisasi budaya kuat dan budaya lemah. Kita masuk pada budaya kuat. Poin-poinnya yaitu yang pertama, nilai diterima secara luas oleh seluruh anggota organisasi. Yang kedua, budaya memberikan pesan yang konsisten pada karyawan mengenai hal yang dipandang berharga dan penting. Yang ketiga, para karyawan sangat mengidentifikkan jati mereka dengan budaya organisasi. Yang keempat, terdapat kaitan yang erat antara penerima nilai-nilai dan perilaku para anggota organisasi. Selanjutnya, budaya lemah. Poin-poinnya yang pertama, nilai-nilai hanya dianut oleh segolongan orang saja di dalam organisasi, biasanya di kalangan manajemen puncak. Yang kedua, budaya memberikan pesan yang saling bertolak belakang mengenai apa yang dianggap berharga dan penting. Selanjutnya, para karyawan tidak begitu peduli dengan identifikasi budaya mereka. Selanjutnya, mereka tidak terdapat kaitan yang erat di antara penerimaan nilai-nilai dan perilaku para anggota organisasi. Selanjutnya, budaya organisasi. Budaya organisasi berakar pada praktik yang dipelajari di tempat kerja, dan budaya tersebut dapat berubah lebih cepat. Implikasinya terhadap pengelolaan sangat berbeda seperti yang akan ditunjukkan nanti. Yang kedua, budaya organisasi didasarkan pada praktik dan merupakan suatu yang dapat sangat bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lain, terlepas dari negara atau industrinya. Selain itu, budaya organisasi dipengaruhi oleh CEO atau pemimpin karismatik atau tim manajemen dan dapat berubah dalam waktu singkat. Lanjut, budaya nasional. Poin-poinnya, yang pertama, budaya nasional adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada sekelompok orang yang dibesarkan di suatu negara. Yang kedua, budaya nasional berakar pada nilai-nilai yang dipelajari sebelum usia 10 tahun. Anak-anak mempelajarinya dari orang tua yang juga memperolehnya sebelum usia 10 tahun, sehingga mereka cukup stabil dan membutuhkan waktu beberapa generasi untuk berubah. Selanjutnya, budaya nasional berubah sangat lambat karena nilai-nilai sekelompok orang seringkali didasarkan pada pengalaman masa lalu mereka, serta pengalaman keluarga dan sejarah. Perubahan kebudayaan nasional relatif tidak berdampak seiring berjalannya waktu. Sekianlah presentasi saya mengenai materi pertama.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.